Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 224, Alam Ilusi Pembantaian Bagian 2. Apa yang sebenarnya terjadi? Jian Wushuang menatap kerumunan sambil mengerutkan kening. Di antara kerumunan itu, banyak orang yang menyambutnya dengan penuh semangat, seperti lelaki tua bungkuk dan berambut kelabu, lelaki kekar yang mengenakan kulit binatang, dan gadis muda yang memuji ketampanannya. Sekarang mereka menatapnya dengan niat membunuh. Mati, mati. Pergilah ke neraka. Bunuh dia. Geraman pelan terdengar dari kerumunan dan kemudian orang-orang dengan gila berlari ke arah Jian Wushuang. Pisau dapur, cangkul, sabit, dan bahkan pisau daging dilemparkan ke Jian Wushuang. C+T. Setelah menyadarinya, wajah Jian Wushuang berubah. Biasanya, dia akan berjalan di udara untuk pergi saat menghadapi situasi seperti itu. Namun sekarang, dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual apapun, jadi dia tidak dapat melakukan void walk. Melihat kerumunan orang berlari ke arahnya, ekspresi Jian Wushuang berubah dingin dan dia tiba-tiba menghunus pedang pembunuh 3 miliknya. Biu, setelah ditarik keluar dari sarungnya, pedang panjang itu berubah menjadi cahaya yang mengalir, langsung menyapu 6 orang yang bergegas menuju Jian Wushuang. Meskipun Jian Wushuang sekarang tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya, namun kemampuan berpedangnya dan pemahamannya terhadap saripati pedang dapat digunakan. Sekarang Jian Wushuang menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami ayahnya. Ketika terjebak di Sekte Sembilan Kaisar, ayahnya tidak memiliki kekuatan spiritual apapun karena dantiannya yang rusak, tetapi ia membunuh seorang ahli alam Void Yin awal hanya dengan satu gerakan. Tanpa menggunakan kekuatan spiritual, Jian Wushuang dapat dengan mudah berhadapan dengan orang-orang biasa itu melalui kepandaian berpedangnya dan pemahamannya terhadap saripati pedang. Berdebar, 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 berdebar. 6 suara terdengar bersamaan. Pada saat itu, pergelangan tangan keenam pria itu didorong oleh Jian Wushuang. Kendati demikian, keenam pria itu tetap saja menerkam dan menyerangnya dengan kasar. Wajah Jian Wushuang menjadi gelap. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada mereka, jika tidak, dia akan terbunuh pada akhirnya. Setelah berpikir matang-matang, Jian Wushuang tidak ragu lagi. Pergilah ke neraka. Pedang 3 pembunuh diayunkan dan dalam sekejap, cahaya pedang yang tajam mengiris tenggorokan beberapa orang di sekitarnya. Pembantaian. Pembantaian yang gila. Hanya garis-garis bayangan pedang tak terkekang yang terlihat. Orang-orang biasa ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan dengan demikian dibunuh satu persatu. Sementara Jian Wushuang sedang membantai dengan gila-gilaan sambil menghunus pedang panjangnya di dalam istana, si cantik jelita dan pria kekar itu mundur ke sudut dan menatap lurus ke arah Jian Wushuang. Garis-garis cahaya pedang benar-benar membelah kekosongan. Namun bagi Jian Wushuang, setiap pedang yang diayunkannya berlumuran darah. Dia benar-benar tenggelam ke alam ilusi pembantaian, kata pria kuat itu dengan suara rendah. Si cantik jelita berkata dengan serius, alam pembantaian ilusi adalah pembantaian tanpa akhir. Siapapun yang ditemuinya di alam ilusi akan mati-matian ingin membunuhnya dan dia harus memaksakan diri untuk terus membantai. Semakin banyak orang yang dibantainya, semakin kuat niat membunuhnya. Pada akhirnya, dia akan mati rasa dalam pembantaian. Begitu dia mati rasa, mentalitasnya akan berubah. Itu tergantung pada apakah dia mampu mengikuti kata hatinya untuk melanjutkan hidup. Di dunia ini, membunuh bukanlah masalah besar. Sulit untuk mengubah mentalitas seseorang dengan membunuh 1, 10, atau bahkan 100 orang. Akan tetapi, bila seseorang membunuh ribuan orang atau bahkan lebih yang sebenarnya hanyalah orang biasa, tidak peduli siapapun orangnya, mentalitasnya akan berubah atau menjadi terdistorsi. Adapun di alam ilusi, ada 2 macam cobaan. Salah satunya adalah perubahan mentalitas. Jika dalam keadaan dipaksa untuk membantai, Jian Wushuang mengubah mentalitasnya menjadi seperti iblis besar yang kecanduan membantai dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain, dia akan gagal dalam ujian. Kecuali jika dia tetap mempertahankan mentalitas aslinya dan terus maju dengan gagah berani dari awal hingga akhir, dia akan mampu tiba di akhir alam ilusi pembantaian. Masih banyak yang harus ditempuh. Semuanya tergantung pada Jian Wushuang sendiri. Di dalam alam ilusi, ketenangan dan kesunyian desa asli telah menghilang. Seluruh desa berlumuran darah seperti lautan darah. Banyak mayat tergeletak berantakan di jalan, termasuk orang tua, anak-anak, dan wanita. Semuanya adalah orang biasa. Bagi Jian Wushuang, seorang ahli prinsip pedang, mereka lemah secara fisik. Tapi sekarang, mereka semua dibunuh oleh Jian Wushuang. Jian Wushuang berdiri bersimbah darah, sambil sedikit gemetar. Sekalipun dia tahu semuanya hanyalah ilusi, dia merasa tidak wajar. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jian Wushuang berhasil menenangkan dirinya saat dia melihat sekeliling. Sebelumnya, desa ini membuatku merasa damai dan hangat.
Tak lama kemudian, semua penduduk desa mulai menyerangku dengan ganas. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya sedikit. Apa sebenarnya ujian pertama di tanah leluhur? Jian Wushuang tidak dapat memahaminya. Dia mengikuti mentalitas aslinya. Sama seperti di alam ilusi. Awalnya, ia menunjukkan belas kasihan kepada penduduk desa yang berusaha membunuhnya. Ia tidak membunuh mereka sampai ia menyadari bahwa tidak ada gunanya menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Apa yang dilakukannya mengguncangnya, tetapi dia segera menenangkan diri. Dia tidak merasa menyesal. Setelah dia meninggalkan desa, Jian Wushuang terus bergerak maju. Dia tidak tahu harus pergi kemana, tetapi dia dituntun oleh keinginan dunia gaib, yang menuntunnya untuk terus melangkah maju. Seiring berjalannya waktu, Jian Wushuang tidak tahu seberapa jauh dia telah bepergian di alam ilusi. Demikian pula, dia tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Pendek kata, siapapun yang melihat Jian Wushuang lewat akan berlari ke arahnya dengan gila-gilaan untuk membunuhnya, sementara dia bereaksi terhadap mereka dengan pembantaian. Dia harus melindungi dirinya sendiri. Telah berbuat sejauh itu dan membunuh ribuan orang, Jian Wushuang sudah mati rasa. Dalam sekejap, ia tiba di tepi sebuah puncak gunung megah dengan tebing tak berdasar di depannya. Di tepi tebing didirikanlah sebuah prasasti batu yang di atasnya terukir 3 kata. Tebing penyesalan. Jian Wushuang berhenti untuk melihat 3 kata pada prasasti batu. Dalam pertobatan, ada keselamatan. Sebuah suara bergema tiba-tiba terdengar. Ketika Jian Wushuang menoleh, dia melihat seorang tetua berpakaian hijau yang mengenakan topi jerami, berdiri tanpa alas kaki di samping sebuah batu besar. Penatua berpakaian hijau itu tubuhnya dipenuhi tanah tetapi matanya berbinar, menatap Jian Wushuang. Melihatnya, Jian Wushuang sedikit terkejut. Prajurit. Jian Wushuang merasakan kekuatan spiritual dari tetua berpakaian hijau itu. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak begitu kuat dan hanya mencapai alam inti emas primordial, dia adalah prajurit pertama yang ditemui Jian Wushuang setelah tiba di alam ilusi.